Setelah membuat kurang lebih 8 channel dan berkali-kali kena konten hak cipta, saya sekarang jadi paham apa itu hak cipta, bagaimana kok video kita itu bisa kena konten hak cipta, dan cara mengatasinya. Untuk itu teman-teman harus saksikan video ini sampai selesai ya. Nanti akan saya bagikan tips untuk menghindarinya dan juga cara untuk mengatasinya. Untuk itu yuk kita langsung masuk ke videonya. Bagian pertama, konten ID. Nah, rahasia di balik deteksi musik berhak cipta adalah sistem YouTube yang bernama Konten ID. Ini merupakan sistem canggih milik YouTube yang bekerja selama 24 jam sehari dalam seminggu. Sekarang kita bayangin, setiap detik ribuan video itu diupload ke YouTube. Tapi Konten ID bisa scan semuanya dengan cepat, bahkan sebelum video itu muncul di pencarian. Konten ID itu cara kerjanya mirip dengan detektif digital. Ia bisa memindai setiap video yang diupload ke YouTube dan mencocokkannya dengan database musik, video, atau audio yang sudah didaftarkan oleh pemilik hak cipta, kayak label musik, artis, atau studio. Bagaimana cara kerja YouTube mengetahui musik berhak cipta? Pertama, pemilik hak cipta, misalnya Sony Music atau artis independen lain, mengunggah file audio asli mereka ke sistem Konten ID. Ini yang menjadi master recordnya ya. Kedua, saat kamu upload video, YouTube akan menganalisis setiap audio di dalamnya dan membuat sidik jari otomatis secara digital atau audio fingerprint. Ini bukan rekaman mentah, tapi pola unik dari gelombang suara kayak sidik jari orang, tapi ini untuk suara. Yang ketiga, sistem membandingkan antara sidik jari satu dengan database Konten ID. Kalau ada yang cocok, notifikasi akan otomatis muncul kalau konten kalian itu kena hak cipta. Nah, yang keren, Konten ID itu pinter banget. Dia bisa mendeteksi musik walaupun musiknya itu diputar pelan atau diiringi dengan suara lain, atau diedit dan ditimpa sekalipun itu tetap bisa mengetahui. Apa yang bakal terjadi kalau kita terdeteksi menggunakan konten hak cipta? Sekarang anggap saja kalian udah kena copyright claim. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi copyright tersebut? Yang pertama, pahami dulu kalian itu kena claim atau kena strike. Kalau copyright claim hak cipta biasanya hanya mengalihkan pendapatan iklan ke pemilik hak cipta. Video kalian masih tetap bisa ditonton, tapi monetisasi lagu kalian itu penghasilannya bakalan dialihkan ke pemilik lagu. Dan ini umumnya tidak berdampak langsung ke status channel. Cuman yang jadi masalah kalau kalian kena copyright strike alias teguran hak cipta. Ini dampaknya lebih serius. Pemilik hak cipta meminta YouTube menghapus videomu, dan jika kamu kena 3 kali strike aktif bersamaan, channel kamu bisa langsung dihapus. Teman-teman bisa cek detail klaim di YouTube Studio. Masuk ke bagian YouTube Studio, konten, dan lihat tab hak cipta. Biasanya di sana dicantumkan siapa yang ngeklaim, bagian mana video yang kena, audio atau video, kemudian jenis tindakannya, misalnya klaim atau strike. Nah, cara menyelesaikannya teman-teman, jika memang kalian memakai musik atau konten hak cipta, kalian bisa terima klaim, biarkan pendapatan masuk ke pemilik cipta. Atau kalau itu musik, kalian bisa ganti musiknya di YouTube Studio. Ada fitur untuk ganti audio dengan musik bebas lisensi. Atau juga kalau misalnya ini video, kalian bisa potong bagian yang kena klaim, kemudian kalian buang segmen tersebut. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa yakin kalau video atau feed lagu tersebut itu sengketanya salah, kalian bisa ajukan sengketa atau dispute dengan bukti lisensi atau bukti konten itu adalah milik kalian. Cuman kalian harus siap dengan dokumen resmi. Misalnya kalau misalnya lagu itu beli, kalian harus tunjukkan bukti kepemilikan dan juga kontrak lisensinya. Hati-hati kalau ngajukan dispute ya teman-teman, karena kalau klaim kamu ditolak, kalian bisa naik menjadi strike. Lalu kalau udah terlanjur kena strike dan kalian paham kalian salah ngelakuin strike, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ikuti kursus hak cipta YouTube yang diminta agar channelmu tetap aman. Kemudian kalian diminta untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran, karena strike kalian itu akan dihitung 90 hari sampai efeknya itu benar-benar hilang. Nah, setelah terdeteksi, bukan berarti video kamu langsung dihapus, tergantung kebijakan pemilik hak cipta. Ada beberapa hal yang bisa terjadi. Ya, diantaranya yang pertama, monetisasi oleh pemilik lagu. Iklan muncul dan uangnya masuk
tapi diambil dan dialihkan ke pemilik lagu. Yang kedua, video diblokir di beberapa negara tertentu, tapi nggak bisa ditonton di negara lain karena tidak sesuai dengan konten hak cipta. Yang ketiga, video bisa dihapus sepenuhnya kalau pemiliknya memang melarang menggunakannya sama sekali. Yang keempat, bisa aja tidak ada tindakan apa-apa, karena beberapa pemilik musik itu mungkin hanya memilih untuk tracking only tanpa melakukan pemblokiran. Jadi YouTube nggak langsung ngelaporin kamu ke polis hak cipta. Semua tergantung dengan kebijakan si pemilik lagu yang berhak cipta tersebut. Bagian keempat, gimana cara aman supaya bebas dari konten hak cipta. Kalau teman-teman pengen bener-bener aman, kalian bisa gunakan musik yang bebas hak cipta atau berlisensi Creative Commons. Artinya boleh digunakan ya. Contohnya ada YouTube Audio Library. Ini disediakan sendiri oleh YouTube untuk konten kreator ya, yang jelas gratis dan aman. Yang kedua ada Epidemic Sound, itu berbayar ya. Terus ada Pixabay Music, itu free ya digunakan, tapi kayaknya harus mencantumkan hak cipta. Dan juga Free Music Archive, itu juga bebas hak cipta. Tapi sebelum kalian menggunakan lagu yang kalian dapat dari internet, kalian harus pastikan benar dulu apakah ini boleh digunakan untuk komersil atau harus mencantumkan kredit. Jangan sampai asal ambil lagu misalnya dari TikTok atau Spotify, karena belum tentu lagu tersebut boleh dipakai di YouTube. Karena sayang akun YouTube kalian ya, nanti bakal kena pelanggaran. Tapi kalau saya sarankan lebih baik kalian gunakan YouTube Audio Library aja ya, karena juga musiknya banyak dan pasti dijamin aman, gak kena konten hak cipta. Jadi kesimpulannya, YouTube itu bisa mendeteksi musik berhak cipta lewat sebuah sistem yang namanya Content ID. Sistem canggih yang kerjanya nyocokin audio kamu dengan database pemilik lagu. Jadi selalu gunakan musik yang aman dan berlisensi ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe nih. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.